Oke Wak, jadi kisah horornya Ami malam ini berawal dari salah satu SMP yang berada di Sumatera Barat Wak. Nah SMP ini memang lumayan terkenal karena prestasi terbaik siswa-siswanya. Tapi sebenarnya Wak, SMP ini kata Ami menyembunyikan sebuah sejarah kelam yang berkaitan erat dengan pembantaian para pemberontaknya Perang Padri Wak. Yang menurut kesaksian kakeknya Ami sendiri yang merupakan salah satu polisi pada saat itu Wak, para pemberontak tersebut dihilangkan nyawanya ditembak mati di sekolah itu. Jadi lumayan ada sejarah kelam tentang sekolah ini kan. Nah sekolahnya di mana nggak dikasih tahu lah. Tapi yang jelas Wak, sejak kelas 1 SMP Ami ini mengaku sebenarnya di sekolah ini memang udah banyak kali Nat kejadian aneh. Mulai dari cerita teman-temannya Ami, bahkan pengalaman pribadi Ami sendiri. Nah di sini Ami mau ceritain kejadian yang menurut Ami paling epik Wak. Jadi kisahnya itu bermula pada saat Ami ini duduk di kelas 2 SMP. Nah posisi kelas dalam SMP mereka itu kayak berhadap-hadapan gitu Wak. Misalnya nanti di sisi kanannya itu kelas 81 sampai 85. Nah nanti di sisi kirinya 86 sampai 89. Dan nanti di antara kelas tersebut ada kayak lapangan berumput gitu loh Wak. Dan di ujungnya itu kayak ada kantin dekat 89. 89 tadi di sini di situ. Nah kebayang ya kalian kurang lebih posisinya. Nah posisi kelas Ami dan teman-temannya tempati adalah di kelas 89 ini Wak, yang di dekat kantin. Di mana kelas itu merupakan bekas gudang tempat kerajinan Wak, yang memang disengaja diubah menjadi kelas reguler karena sekolah mereka ini lagi kayak kekurangan kelas gitulah. Dan selain kelas ini merupakan bekas ruang kerajinan, konon katanya juga nih Wak ya, di kelas itu ada jasad anak kecil yang dikubur tepat di depan kebun kelas mereka. Tuh kan depannya ada kayak taman-taman kan, dikuburnya di situ katanya. Ini kalian ingat bagian sini ya. Nah tapi sebenarnya cerita itu ya udah cuma kayak cerita-cerita belaka aja Wak, yang nanti akan dijadikan topik waktu istirahat datang gitu kan, diobrol-obrolin. Tapi itu awalnya. Sampailah saatnya Ami dan teman-temannya ini sendiri mengalami peristiwa menakutkan itu bersama-sama langsung Wak. Nah jadi ya waktu itu kan Ami sama kawan-kawannya itu lagi beraktivitas seperti biasa lah bersama ibu gurunya, Ibu Sri lah kita panggil ya. Ini ibu guru seni budaya. Dan kebetulan waktu itu lagi mendung Wak, yang akhirnya membuat ya hawa kelas itu dingin lah gitu. Saking dinginnya Ami yang duduk di bangku kedua bersama temannya pun kayak saling berpegangan tangan gitu untuk sama-sama membuat kehangatan lah. Dan hal ini gak cuma dirasain sama mereka berdua aja. Bu Sri gurunya pun merasakan hawa dingin ini saat teman-temannya juga. Tapi Wak, menurut Bu Sri dinginnya tuh kayak nggak biasa. Bu Sri merasa ada yang nggak beres dengan hawa dingin itu. Akhirnya Bu Sri pun mintalah kepala kelas untuk nak tolong tutup jendela sama pintu ya biar anginnya nggak masuk. Dingin kali suasana hari ini gitu kan. Dan Ami serta teman-teman di sekelasnya pun juga merasakan dingin yang ada di kelas itu tuh kayak betul-betul aneh kali gitu dinginnya Wak. Kayak betul-betul nusuk kali. Mendung gak cuma hari itu aja, beberapa kali juga udah pernah mendung, tapi gak pernah sedingin ini. Tapi kenapa pas mendung kali ini itu kayak nusuk kali rasanya. Gak pernah-pernahnya kayak gitu Nat. Tapi ya meskipun begitu pelajaran pun tetap berlangsung Wak seperti biasa, walaupun dengan suasana yang aneh tersebut. Nah singkat cerita Wak, bel istirahat pun berbunyi. Ya seperti biasalah anak-anak kelas pun mulailah keluar menuju ke kantin dan beristirahat, yang memang kantinnya itu posisinya kan dekat samping kelas mereka tuh. Nah pada saat itu Wak, keadaan kantin yang memang sangat ramai. Ami dan dua orang temannya pun waktu itu datang ke kantin tapi gak langsung jajan. Mereka duduk lagi tuh di dekat pintu rumahnya Bu Kantin Wak. Nah kebetulan nih Wak ya, suaminya Ibu Kantin tersebut merupakan kayak penjaga sekolah, makanya rumahnya tuh ada di dalam sekolah. Dan sedikit informasi tentang Ibu Kantin Wak ya, ini nanti ada kaitannya nanti tentang cerita ini. Jadi informasinya adalah Ami ini tahu kalau Ibu Kantin ini memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan nih bungsu. Nah anak bungsu perempuannya Ibu Kantin ini berusia sekitar 8 tahun Wak, dan dia punya kebiasaan selalu kayak kelihatan mondar-mandir gitulah di sekitar rumah setiap kali jam istirahat. Lumayan aktif gitulah Wak anaknya. Entah itu dia main, entah itu dia berangkat sekolah, ataupun dia bantu mamanya. Pokoknya lebih sering kelihatan anak ketiga ini dibanding 2 abang-abangnya itu. Nah hari itu entah kenapa Ami ini kayak malah kecarian si adek ini di mana gitu. Kita sebut aja nama adek ini Mimi ya. Mana si Mimi ya, kok tumben-tumbennya nggak nampak. Biasa jam-jam segini udah nongol dia ini dekat kantin. Kok ini nggak ya tumben-tumbennya. Mungkin lagi ada di dalam gitu ya, apalagi kayak gimana. Udah tuh nggak begitu diambil pusing tuh sama Ami Wak. Sampailah akhirnya setelah Ami dan teman-temannya ini memutuskan untuk ayo kita ambil tempat duduk makan kita lagi. Nah Ami waktu itu sekilas melihat di depan kelasnya mereka yang bersampingan sama kantin tadi kan ada taman kan Wak. Nah di sana Ami lihat ada kawannya yang namanya Nurul. Nah Nurul ini Wak merupakan anak yang lumayan populer kali lah di sekolahnya. Karena Nurul itu memiliki wajah yang cantik, tubuhnya tuh berisi, pipinya cabi.
Anaknya juga suka ceplos-ceplos kata si Abi, dan kadang suka nyindir penampilan orang kata si Abi, Wak, si Nurul ini. Nah si Nurul itu lagi duduk di beton yang dibuat kayak berbentuk persegi gitu Wak, di depan kelasnya. Nah di tengah persegi beton itu ada kayak taman kecil, jadi kayak kursi peta gitulah, di tengahnya ada taman ya. Nah si Nurul duduk di situ sambil iseng-iseng cabut-cabutin rumput Wak. Nah ibu kantin yang melihat Nurul lagi cabut-cabutin rumput itu tiba-tiba langsung bilang gini, Nurul, hati-hati di sana. Jangan salah cabut Nurul. Nah Nurul yang dengar itu ya udah dia cuma diam aja dan menganggap omongan ibu itu ya omongan angin lalu aja lah Wak. Nurul tetap dulu dicabut-cabutnya lah rumput-rumput itu kan sambil dia ngobrol sama kawan-kawannya yang memang berada di sana juga. Ya bro, ya masa iya Wak? Kayak gitu. Nah Ami yang juga mendengarkan ucapan ibu kantin tadi pun lalu ya udah kembali fokus lagi lah sama makan siangnya. Nah tapi Wak, tiba-tiba nih nggak lama kemudian Ami sama kawan-kawannya yang ada di kantin dikejutkan dengan suara teriak dari luar kantin yang akhirnya membuat mereka ikut kaget kan. Wah kata apa tuh Wak? Langsunglah mereka berlari ke arah suara. Ternyata Nurullah yang menjerit waktu itu Wak. Kemasukan dia dan enggak. Nurul nggak kemasukan doh. Nurul ini menjerit karena dia tidak sengaja menarik sebuah benda berbentuk tali putih yang panjang Wak, dan terlihat seperti kayak, tahu kalian kain putih panjang tuh apa? Kayak kain kafan. Iya, keluar dari taman kecil yang dicabut-cabutin itu. Cuma Wak, waktu itu memang mereka tetap berpikir positif. Mungkin aja itu merupakan kayak sampah plastik gitulah yang memang terkubur lama. Nggak nyangka kalau itu adalah kain putih yang macam-macam itu. Enggak. Kata si Nurul, ngapain dan entah apa ini, mungkin ini sampah mungkin, kata si Nurul gitu. Dah balik lagi lah ke kesibukan masing-masing kan. Nah ingat kalian kan tadi kejadian tadi, ingat ya. Nah adalah tuh kan Wak ya. Keesokan harinya mereka pun beraktivitas lah seperti biasa. Tapi Wak, Nurul yang biasanya kan anaknya heboh kan, canda-bercanda apa segala macam ceriwis lah gitu, tapi mendadak di hari itu Nurul nih diam, pendiam dia pokoknya. By the way Nurul ini teman satu kelasnya si Ami Wak ya, diam aja dia, gak banyak omong sama sekali. Nah teman-temannya sedikit